Shalom saudara, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita semua. Saya ingin berbagi short brief pada saat ini. Saya membacakan dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Ini adalah surat yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Apa yang Tuhan tegur dari jemaat di Efesus adalah karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, saudara, dalam situasi pandemi pada saat-saat ini, ada dua hal yang dapat terjadi dengan kerohanian anak-anak Tuhan. Bukan hanya dalam hal rohani saja, tapi juga dalam area kehidupan lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, yang dimana semuanya itu juga tidak terlepas dari masalah iman. Ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah, seseorang bisa bertumbuh dan memperoleh hasil maksimal melalui proses yang terjadi ini. Nah, orang bisa bertumbuh dan menghasilkan buah maksimal kalau, itu bisa terjadi kalau dia meresponi dengan benar setiap proses yang sedang dialami. Ini adalah proses, dan kalau kita meresponnya dengan cara yang benar, kita justru akan mengalami pertumbuhan dan memperoleh hasil maksimal. Misalnya, selama 2 bulan ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Kalau seseorang, atau kita mau mengubah diri kita untuk membangun mesbah doa, mesbah penyembahan di rumah masing-masing, maka tentu terjadilah perubahan dan pertumbuhan. Atau apa? Misalnya income, kehidupan rumah tangga kita, income rumah tangga kita menurun. Ada di antara kita yang gaji dipotong, ada yang omset menurun. Tapi ketika proses ini terjadi, kita justru meminta hikmat dari Tuhan, lalu berjuang untuk melakukan perubahan dengan mengeluarkan segala potensi dalam diri kita, maka tanpa kita sadari, kita direnggangkan, kita ditarik sehingga potensi kita itu menjadi maksimal. Itu pertama, bisa bertumbuh dan mendapatkan hasil maksimal. Yang kedua, apa yang terjadi saudara, yaitu orang bisa mengalami yang namanya suam-suam kuku, tertidur, atau yang seperti yang dialami oleh jemaat Efesus ini. Mereka mulai meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Ini bisa terjadi kalau apa? Kalau kita meresponi dengan cara yang salah proses yang sedang berjalan ini. Kalau yang pertama tadi karena kita merespon dengan cara yang benar, kalau yang kedua ini karena kita meresponi dengan cara yang salah. Misalnya apa? Ya, misalnya sebagian orang di saat pandemi ini tidak semuanya mengalami kesulitan, ada yang aman-aman saja, ya masih berkecukupan, sehingga mereka merasa nyaman, merasa aman. Nah, akhirnya kondisi ini menjadi pemicu bagi orang-orang tersebut untuk mengalami kesuaman rohani. Toh saya aman-aman saja, baik-baik saja, ya kita tidak merasa perlu untuk mencari Tuhan, ya, dan seterusnya, tanpa sadar kita larut di dalam kesuaman. Atau contohnya, ya karena situasi buruk ini, ya orang mulai kecewa dengan Tuhan. Karena imannya hanya mengukur kebaikan Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu berdasarkan pemenuhan kebutuhan hidupnya saja. Akhirnya kecewa, mulai patah semangat, akhirnya apa? Imannya justru gugur. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, mari kita bangun manusia roh kita masing-masing dengan tetap setia ibadah secara pribadi dan juga ibadah dalam keluarga kita. Baca dan renungkan firman Tuhan, serta berdoa dan menyembah Tuhan secara konsisten, ya, secara intensif, dan sungguh-sungguh cari Tuhan. Entah keadaan kita baik, aman-aman saja, entah keadaan kita buruk. Yang kedua, itu tadi hubungan yang pertama dengan Tuhan. Yang kedua, tetap bangun hubungan dengan komunitas. Tetap saling telepon, WA, atau video call. Jangan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu baru kita membangun hubungan. Tetaplah bangun hubungan, ya. Bangun kebiasaan untuk saling kontak secara kontinu. Nah, dua hal ini akan membantu kita untuk tetap memiliki roh yang menyala-nyala dan terhindar dari kesuaman. Semoga masa-masa
pemrosesan ini menghasilkan buah yang matang dan manis dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat, tetap intim dengan Tuhan. Haleluya.